Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang para sahabat KSPSTK dalam acara webinar rantai Rabu Santai episode ke-8 dengan tema Karir Terhambat PAK, di sini solusinya. Senang sekali kami telah bisa bergabung bersama Anda yang saat ini sudah bergabung melalui ruang virtual Zoom. Sudah tampak di layar banyak sekali, alhamdulillah. Semoga tetap semangat ya Bapak Ibu hingga akhir acara nanti, karena acara webinar rantai ini merupakan salah satu program dari Direktorat KSPSTK untuk berdiskusi, berbagi informasi dan praktik baik mengenai program-program yang sudah berjalan di Direktorat KSPSTK dan juga Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Saya Karima Putri selama beberapa jam ke depan akan membersamai Anda, para kepala sekolah, pengawas sekolah, dan juga tenaga kependidikan, serta para sahabat KSPSTK tercinta. Acara ini juga bisa disaksikan melalui kanal YouTube Direktorat KSPSTK, dan di akhir acara nanti akan ada kuis yang akan dipandu oleh Mbak Aca dan menggunakan gawe Anda. Jadi harap dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Oke, kalau minggu lalu webinar rantai episode ke-8 telah mengambil tema mengenai IKM dan PMM. Hari ini istimewa dengan tema yang lain yaitu karir terhambat PAK. Di sini solusinya. Kami juga sudah menghadirkan beberapa narasumber, di antaranya adalah Ibu Haja Ida Saidah. Beliau merupakan pengawas TK dari Jawa Barat yang terpilih dalam ajang KSPSTK Inspiratif 2022. Sudah tampak di layar. Halo, Assalamualaikum Ibu Ida. Terima kasih sudah bisa bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Karima dan Selamat seluruhnya. siang. Iya, baik. Terima kasih. Kemudian kita juga sudah hadir di antara kita, yaitu Ibu Profesor Dr. Tri Marhaeni P. Astuti M. Hum. Beliau adalah tim penilai PAK dan juga beberapa saat yang lalu menjadi tim Dewan Juri untuk kegiatan aspirasi GASPSTK Inspiratif 2022. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Karima, selamat siang Baik. Bapak Ibu semuanya, selamat siang Bu Baik. Ida, mudah-mudahan semuanya selalu sehat. Terima kasih Mbak Karima. Baik, terima kasih, dan tak kalah penting ini adalah tim Direktorat KSPSTK mengenai penilaian angka kredit. Kita sudah hadir nih ya, kita sudah ada kehadiran dari Bapak Catur Gunawan. Selamat siang Bapak Catur. Selamat siang, Assalamualaikum Mbak Karima, Bapak Ibu pengawas sekolah. Waalaikumsalam. Selamat Tetap tahun semangat baru semuanya. Iya, selamat. Terima kasih Pak. Ini cuacanya mendung ya Pak di kantor. Hujan, ya. Oke, hujan ya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita akan sapa terlebih dahulu ya kepada narasumber kepada sosok pelopor transformasi pendidikan di Direktorat KSPSTK, yaitu siapa lagi kalau bukan Direktur KSPSTK Bapak Dr. Praptono MIB. Silakan, apakah sudah ada tampak di layar? Bapak Direktur, kami mohon untuk bisa segera bergabung. Silakan. Terima kasih Mbak Rima, Mbak Karisma, dan Bapak Ibu semuanya. Ini luar biasa ini Mbak, belum mulai sudah banyak yang raisen ini. Jadi seru sekali. Saya jadi bingung ini, kira-kira apa nih, kayaknya kok apa sih gitu ya. Nah, catatan satu dari Bu Ida tadi adalah beliau itu melakukan semuanya tapi nggak punya bukti. Ini catatan penting ya. Kenapa? Karena saya yakin teman-teman pengawas, baik pengawas, kepala sekolah, itu sebetulnya sudah melakukan. Cuman dokumentasinya ini yang tidak punya. Nah, karena tidak punya dokumentasi, ketika akan dipakai untuk naik pangkat, nggak ngerti juga, bisa nggak sih gitu. Bisa nggak sih seperti ini untuk naik pangkat? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang selalu muncul ya, dan sebetulnya ada di berbagai aturan-aturan itu sudah ada. Cuman yaitu teman-teman itu lebih suka cerita temannya daripada membaca aturannya. Begitu tanya pada temannya bilang nggak bisa kayak gitu kok dipakai naik pangkat. Yang bisa itu PTS. Nah, akhirnya semuanya mengajukan PTS. Padahal PTS itulah yang keladi tertolaknya pangkat Bapak Ibu semuanya gitu. Karena banyak hal di situ Mbak Rima. Oke, gitu, Mbak terima Rima, kasih. kira-kira. Ibu Tri kita simpan dulu ya. Ini karena Oke. topiknya nih panas-panas, ngeri-ngeri sedap ya. Tapi Iya. kita cek
cek dulu ke Pak Catur nih mengenai aturan prosedural bagaimana sebenarnya KSPSTK sebagai sebagai tim teknis ini yang akan mengurus penilaian angka kredit secara teknis. Kita dengarkan dulu penjelasan dari Pak Catur. Ya, makasih Silakan, Pak Mbak Catur. Karima. Tadi sudah di-spill sedikit oleh Prof. Tri ya. Ada banyaknya PTS ya Prof ya. Sampai menggunung-menggunung sebenarnya kalau beberapa kali kesempatan kita kegiatan penilaian gitu. Makasih Mbak Karima. Mungkin saya ada satu bahan ya. Cuma beberapa slide saja, tidak terlalu formal kok. Kita untuk bahan diskusi kita. Saya akan menampilkan terkait bagaimana sih proses yang selama ini berjalan di kami. Sudah terlihat Mbak Karima, Bapak Ibu? Ya, boleh minta tolong di full screen, Pak. Oke. Judulnya penilaian Dupak Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah. Mungkin saya cerita sedikit ya Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu pengawas sekolah kan mungkin sudah dari dulu sudah mengajukan angka kredit atau dalam hal ini daftar usul penetapan angka kredit. Maaf, saya agak ramai ya di sini. Nah, Ibu. Per tahun 22 tahun lalu, semua pengelolaan terkait angka kredit pengawas sekolah itu kan berada di Direktorat Pengawas Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan untuk semua pengawas sekolah dari semua jenjang, baik itu jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB untuk pengawas sekolah ya Bapak Ibu ya. Untuk proses yang selama ini terjadi di kami, secara sederhana, proses setelah Bapak Ibu sudah mengumpulkan tadi yang disinggung oleh Prof. Tri, dokumentasi atau dalam hal bukti fisik yang kemudian disusun dalam bentuk Dupak, itu kan Bapak Ibu kirimkan. Ya, mohon izin Pak Catur, ya, kami kurang bisa mendapatkan penjelasan Anda secara jelas karena di sini ada dua suara. Mohon diberikan informasi kepada sekitar untuk agak bergeser dulu. Ya. Karena ini informasi yang sangat penting. Terima kasih Pak Catur. Oke, sudah clear Mbak Karima? Maaf. Sudah lebih bersih. Terima kasih. Oh ya, saya ulang lagi Bapak Ibu. Mungkin dari setelah Bapak Ibu sudah menyusun dokumen atau berkas Dupak tersebut, itu kan pasti Bapak Ibu kirimkan ke kami melalui PO Box 3878 JKP 10038 Bapak Ibu. Berkas tersebut kemudian akan kami olah, akan kami siapkan untuk melaju ke proses penilaian. Proses penilaian itu nanti ada kami di sini selaku tim sekretariat bersama dengan tim penilai. Tim penilai ini ada dari beberapa macam unsur, ada juga dari pengawas sekolah, ada dari akademisi atau dosen yang paham sesuai bidangnya untuk menilai apa-apa saja butir-butir angka kredit yang sudah Bapak Ibu pengawas sekolah ajukan melalui berkas Dupaknya. Setelah itu kemudian hasil dari penilaian itu akan berlanjut dalam hal akan keluar dalam proses pengolahannya yang Bapak Ibu pengawas sekolah yang mungkin 4B ke atas di kami bisa melihat melalui laman web Simpak PS. Nanti akan kami infokan terkait alamat laman tersebut. Setelah melalui proses pengolahan, tentu akan dapat hasil ya. Hasilnya mungkin tadi sudah sempat disinggung belum ya? Bapak Ibu pernah dapat mungkin surat cinta mungkin ya? Surat cinta pernah dapat dari kami? Belum. Belum sampai ke situ kayaknya. Oh belum ya? Belum. Mungkin banyak cerita di luar sana Bapak Ibu pengawas sekolah yang memperoleh surat cinta dari kami. Harusnya kalau dapat surat cinta itu bahagia ya, tapi kalau dalam hal angka kredit kayaknya itu bikin merengut gitu, bikin merengut dan bikin kesel mungkin gitu. Itulah yang kenapa judulnya tagline hari ini tuh PHK-nya jadi sulit ya Mbak Karima ya. Iya. Hasilnya itu ada dua hal, yaitu yang memenuhi syarat nanti akan mendapatkan SKPHK dan yang belum, yang masih ada kekurangan, yang masih harus dipenuhi akan mendapatkan surat hasil penilaian angka kredit. Ini untuk sekilas yang sudah kami lakukan per tahun 2022. Total kami melaksanakan 4 tahap penilaian dari tahap pertama sampai tahap keempat. Tahap pertama ada sekitar 158 berkas, tahap kedua 292, tahap ketiga ada sekitar 355, tahap keempat itu sekitar 429 berkas. Lumayan berkasnya Bapak Ibu ya. Ingat berkas Dupak pengawas sekolah itu yang kami lihat itu satu berkas saja itu bisa mungkin
kontainer ya biasanya. Jadi satu ruangan penilaian itu penuh dengan berkas bukti fisik yang Bapak Ibu pengawas sekolah kirimkan ke kami melalui PO Box. Mungkin ini tips nih Bapak Ibu ya. Nah, ini penting dicatat ya untuk tips-tipsnya Bapak Ibu. Ini tips singkat ya Bapak Ibu. Nanti mungkin tips yang lebih detail nanti dari Prof. Tri itu. Karena Dari tadi Prof. sempat Tri, ya. disinggung terkait PTS. Gitu. Betul. Untuk tips yang kami bisa sampaikan yang awal, karena Dupak ini, kembali lagi Dupak itu kan dokumentasi hasil kerja Bapak Ibu yang sebetulnya sudah dilakukan, sudah dijalankan tiap hari-harinya oleh Bapak Ibu pengawas sekolah. Namun ada kalanya ketika berkas itu sampai ke kami, itu berkasnya mungkin tidak urut, tidak lengkap. Jadi usahakan ketika Bapak Ibu menyusun dokumen berkas itu secara urut, dokumen kepegawaian disusun rapi, dokumen bukti fisik untuk kepengawasan disusun rapi, untuk pengembangan profesi tolong juga disusun rapi beserta dengan bukti-bukti yang terkait di dalam. Itu penting karena bukti fisik ini kan yang nanti dihadapkan kepada tim penilai. Jadi bukan Bapak Ibu sendiri yang berhadapan dengan tim penilai, tapi bukti fisik. Jadi bukti fisik itu harus istilahnya rapi, harus lengkap gitu, untuk bisa dinilai oleh para tim penilai kami. Yang kedua ini dikirimnya ke PO Box yang khusus memang untuk pengolahan Dupak pengawas sekolah, dalam hal ini itu PO Box 3878 JKP 10038. Jangan dikirim langsung ke kami, ke Kemendikbudristek, karena sesuai aturannya kan memang itu dikirim ke PO Box. Jangan juga dikirim ke rumah kami juga. Nanti penuh rumah kami Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya ini saya sampaikan terkait laman dari SIM PAKPS yang selama ini kami gunakan untuk pengolahan hasil penilaiannya, yaitu 100.93.59.83/SIMPAK-PS. Bapak Ibu bisa memeriksa atau mengecek apakah berkas yang sudah Bapak Ibu kirimkan itu sudah masuk, sudah dinilai atau belum. Nanti bisa dilihat dari situ. Tapi mungkin kalau Bapak Ibu ngecek sekarang itu masih ada penguncian nih Bapak Ibu ya, karena masih kami gunakan untuk pengolahan penilaian terakhir kami di bulan lalu, bulan Desember tahun lalu. Dan mungkin ini yang agak penting Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu yang dapat surat cinta itu, dapat SHPAK itu, surat hasil penilaian angka kredit itu, pasti kan ada beberapa hal yang belum memenuhi syarat yang masih mendapatkan penolakan. Di lembar lampirannya itu terdapat informasi apa yang harus Bapak Ibu penuhi, apa yang harus Bapak Ibu lengkapi. Jadi mohon silakan bisa diikuti saran perbaikan tersebut itu dari tim penilai, ada kodenya apa, silakan diikutin sesuai saran yang telah dicantumkan di situ. Dan yang kelima, terus memeriksa atau cek update perkembangan informasi atau regulasi terkait, khususnya dalam hal ini terkait sekolah dan angka kredit dan lain sebagainya, supaya tadi salah satunya nggak cuma PTS saja, padahal masih banyak pengembangan profesi atau karya tulis yang lain yang sebetulnya itu lebih mudah, lebih bisa dilakukan oleh Bapak Ibu pengawas sekolah. Oke, Pak Catur. Sebelum kita sampai ke nanti penjelasan mengenai sekretariat ini ya, ini mohon disimpan dulu. Ya. Kita dengarkan juga nih pengalaman dari Bu Ida tentang praktik baiknya atau keberhasilannya meraih sukses di PAK nih ya. Sepertinya sangat penting dan juga kita alhamdulillah pada siang hari ini berkesempatan 1.000 orang sudah hadir di Zoom ini nih, luar biasa prestasi ya. Oke, silakan Ibu Ida untuk menyampaikan pengalamannya berhasil mengenai PAK tadi. Baik, terima kasih Mbak Karima, Pak Catur, Prof. Tri. Alhamdulillah saya bisa berbagi di sini terkait kendala yang saya hadapi ketika meraih PAK di direktorat itu. Ketika saya mendapat surat cinta dari GTK, langsung saya banting setir waktu itu Mbak Karima. Banting setir, tidak lagi meneruskan PTS-nya, tetapi saya banting setir untuk membuat pengembangan profesi yang lain. Awalnya saya dibimbing oleh Prof. Tri untuk menyusun buku waktu itu di Hotel Salak dan sampai berhasil menyusun sebuah buku karena ingin segera berhasil untuk mendapat PAK. Selain itu PTS yang ditolak itu saya buat jurnal.
Ya jurnalnya saya kirim di jurnal yang tentu saja berkualifikasi, dan alhamdulillah 2 jurnal saya lolos. Jadi saya bikin bukunya juga nggak bagus-bagus amat kalau menurut hemat saya ya. Isinya cuma puisi-puisi, kumpulan puisi dari kegiatan profesi saya seperti itu. Kemudian juga saya mencoba membuat beberapa flyer, video-video pembelajaran. Kemudian saya coba kumpulkan bukti fisiknya. Jadi seperti itu pengalaman saya. Baik, jadi diikuti ya arahan dari SHPAK tadi ya, Ibu Ida ya. Dan Betul. kemudian sebenarnya permasalahannya tuh apa sih, Bu? Mengapa banyak yang gagal ini untuk masalah PAK-nya pengawas sekolah? Hemat saya selain karena untuk PTS itu kan kadang antara kerangka berpikir kami pengawas dengan kerangka berpikir penilai tentu ada miss ya. Selain juga terhambatnya, nah satu-satunya yang banyak digunakan oleh para pengawas hanya PTS. Saya sarankan teman-teman beralih untuk melakukan pengembangan profesi dalam bentuk lain. Oke, terima kasih Bu Ida ya. Langsung saja kita terhubung dengan Prof. Tri ya mengenai masalah PAK ini dengan ahlinya yang merupakan tim penilai dari PAK. Wow, luar biasa ya. Kesempatan yang baik ini jangan sampai Bapak Ibu sahabat KSPSTK lewatkan. Siapkan pertanyaan terbaiknya, boleh tulis di kolom chat ataupun nanti kalau saya lihat ini yang raise hand udah banyak ya. Semoga nanti Bapak Ibu yang beruntung pertanyaannya nih benar-benar dibutuhkan oleh teman-teman yang lain jawabannya. Karena di sini sudah hadir Ibu Tri, Prof. Tri, Bu Ida, dan juga Pak Catur dari Direktorat KSPSTK ya. Baik, Prof. Tri, apakah betul KTI menghambat PAK? Baik, Mbak Karima dan Bapak Ibu yang lain. Sedikit catatan saya, boleh ya izin share screen? Boleh, ya? silakan. Oke. Ini catatan yang sudah saya buat, catatan singkat saja, pengalaman bagaimana saya melakukan penilaian, begitu. Ya. Sebentar. Oke, nah benar nggak sih gitu ya, kira-kira KTI itu menjadi penghambat PAK? Benar nggak PAK pengawas dan guru itu menjadi terhambat karena karya ilmiah gitu ya? Itu pertanyaan-pertanyaan yang selalu muncul ya, yang selalu muncul di benak-benak semuanya. Nah, teman-teman pengawas sebetulnya itu sudah melakukan seperti tadi, tapi tidak sadar atau tidak tahu jika itu bisa dipakai untuk PAK. Dan tidak didokumentasikan. Nah, yang berikutnya sebetulnya sangat simpel. Apa sih pengembangan profesi pengawas? Sebetulnya hanya penelitian, gagasan, terjemahan. Persoalannya menjadi rumit ketika gitu ya. Sebetulnya jenisnya hanya ini gitu ya. Jenisnya hanya buku, jurnal, makalah, PTS, best practice, karya terjemahan, dan karya inovatif. Detailnya seperti ini, Mbak Karima. Ini angka kreditnya besar-besar ya. Besar-besar, Iya, dan itu sangat menguntungkan sebetulnya. Menjadi rumit ketika gitu ya, apakah harus membuat PTS jika akan naik pangkat gitu. Ini pertanyaan yang sebetulnya di dalam aturan jawabannya tidak harus, tetapi kalau ditanyakan kepada temannya menjadi harus gitu. Karena ini persoalan-persoalan yang sebetulnya nggak harus gitu. Kenapa tidak harus gitu? Iya, Prof. Tri. Ya, Prof. Tri izin, mengapa itu bisa keluar statement seperti itu? Maka para pengawas sekolah menganggap bahwa itu sebuah keharusan. Biasanya begini Mbak Karima, jadi kan sebetulnya kan nggak harus kalau untuk pengawas. Nah, kalau untuk guru memang aturannya kan berbeda. Nah, kadang-kadang teman-teman pengawas ini rancu. Aturan untuk guru juga dipakai untuk aturan pengawas gitu. Kalau di guru memang harus ada PTK, itu harus ada penelitian, itu harus gitu. Tapi pengawas sebetulnya enggak. Kenapa tidak? Nah, kenapa tidak gitu ya? Kenapa tidak? Karena ini Mbak Karima, ini di aturannya itu sudah dibuat bahwa sesuai dengan Permendikbud 143 naik pangkat dari golongan berapapun, dari pangkat berapapun gitu ya. Di sini bunyinya dapat memilih dari semua jenis pengembangan profesi. Artinya tidak harus PTS gitu. Kenapa kok saya selalu mengkampanyekan tidak harus PTS? Karena apa kok tidak harus PTS? Karena karena PTS itulah biang keladi banyak itu ditolaknya gitu Mbak Karima. Nah, banyak kok contoh-contoh yang lain gitu ya. Banyak contoh-contoh yang lain. Misalnya bikin tema lain, bisa makalah, bisa bikin buku dari contoh yang saya tampilkan ini, bisa bikin best practice dari situ gitu. Nah, jadi naik pangkat itu tidak harus menggunakan PTS untuk pengawas.
Ini tidak bicara untuk guru, gitu, untuk pengawas. Jadi ini mohon menjadi catatan teman-teman semuanya. Tema-tema sudah saya berikan contohnya, ya. Ini misalnya nulis buku, misalnya, ya. Boleh saja kita bikin apa sih yang tema-tema kekinian. Ini kan yang terkait dengan kurikulum merdeka, yang terkait dengan profil pelajar Pancasila, itu boleh menggunakan menulis yang seperti ini. Pendidikan multikultur misalnya, profil pelajar Pancasila, pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan untuk siswa. Itu ide yang sangat bagus dan ditunggu oleh masyarakat. Karena orang tua sekarang juga kebingungan dengan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya, kan begitu ya. Nah, mungkin mulai ada konservasi lingkungan sebagai wujud kita cinta tanah air misalnya gitu ya. Ada konservasi sosial. Ini kan ditunggu ide-idenya para pengawas di sini sebetulnya gitu. Nah, banyak sebetulnya tema-tema. Nah, saya ingin ke video inspiratif ini Mbak Karima yang kemarin Mbak Karima. Mau dilanjut atau mau di-cut dulu di sini? Boleh lanjutin Bu. Boleh lanjutin nih, mumpung lagi panas-panasnya. Nah, teman-teman pengawas yang kemarin membuat video-video inspiratif yang banyak sekali, baik yang menang maupun tidak, baik yang terundang ke Jakarta maupun tidak, itu bisa dipakai kok untuk PAK gitu. Dengan catatan gitu ya, dengan catatan pasti disesuaikan dengan aturan PAK gitu. Nah, aturannya bagaimana? Kita akan lihat setelah slide ini gitu. Nah, kenapa kok video inspiratif itu bisa dipakai untuk PAK? Karena itu masuk karya inovatif. Nah, karya inovatif ini ada angka kreditnya untuk PAK kita. Membuat poster juga bisa dapat angka kredit ya. Poster yang terkait yang kekinian aja yang masyarakat juga membutuhkan, apalagi kalau pengawas TK ya, ditaruh di TK, ditaruh di SD. Orang tua itu sebetulnya pengen ngerti loh. Orang tua itu apa sih kurikulum merdeka gitu. Jadi nggak usah yang tema yang besar-besar, tapi mungkin poster itu menginformasikan tentang profil pelajar Pancasila, poster itu menginformasikan tentang kurikulum merdeka. Nah, itu bisa ada angka kreditnya semua. Teman-teman pengawas membuat aplikasi pendampingan digital misalnya. Aplikasi pendampingan digital untuk guru terkait dengan IKM, terkait dengan P5, itu juga ada angka kreditnya. Membuat poster terkait sosialisasi IKM, itu juga angka kredit ada gitu ya. Modul pelatihan bukan untuk siswa ya, tetapi untuk guru. Nah, seperti apa gitu ya, seperti apa. Nah, tadi saya sudah mengatakan bahwa kenapa kok PTS tertolak gitu ya, kenapa PTS tertolak. Nah, ini kira-kira hal-hal inilah yang kita jadikan. Mohon kenapa ini saya dahulukan yang PTS, karena kasus terbanyak 90% tertolak itu karena PTS-nya. Ada dua hal yang membuat PTS itu tertolak Bapak Ibu. Yang pertama tidak memenuhi syarat administratif, yang kedua tidak memenuhi syarat substantif keilmuan. Apa itu syarat administratif? Nah, lampiran tidak lengkap, belum diseminarkan, belum ada pengesahan korwas, sudah kedaluarsa ya. Kedaluarsa itu diajukan sebelum tahun kenaikan pangkatnya, karena yang dinilai untuk berikutnya adalah tahun SK terakhir gitu. Jadi misalnya SK terakhirnya Bapak Ibu itu tahun 2020, naik pangkat terakhir SK-nya itu, kalau mengajukan PTS-nya tahun 2019, nah ini menjadi kedaluarsa gitu. Jadi PTS yang akan dinilai untuk kenaikan pangkat berikutnya adalah yang setelah tahun SK, berarti tahun 2021 begitu. Nah, kalau disarankan memperbaiki, kebanyakan perbaikannya tidak sesuai, itu juga menjadi syarat administratif. Kemudian sudah pernah ditolak, disuruh bikin baru, yang lama diajukan kembali. Ini juga menjadi itu unsur tertolak. Dan kami bisa melacak itu karena ada track record-nya. Begitu Bapak Ibu. Nah, syarat yang ilmiah ini banyak nih Mbak Karima nih ya. Syarat substantif nih agak beberapa hal nih ya. Ada beberapa kesalahan fatal ya, mulai dari judul sampai metode. Kesalahan analisis, lokasi penelitian hanya satu sekolah ya. Banyak hal tidak logis, tidak ilmiah, misalnya foto, tanda tangan subjek penelitian sama dengan PTS lain meskipun itu antar provinsi. Ini luar biasa. Saya tidak menyebut provinsinya, tetapi kemarin 3 provinsi inilah
sama semuanya lampirannya itu. Ini menjadi kenapa sih harus bikin PTS gitu ya? Kenapa nggak lain saja gitu? Kemudian pelaksanaan siklusnya tidak jelas. Ini juga menjadikan PTS itu tertolak. Contoh judul misalnya. Contoh judul yang seperti ini, contoh yang ini yang sedang tayang, meningkatkan kemampuan guru bahasa Indonesia misal ya, membuat media pembelajaran melalui supervisi akademik. Supervisi akademik itu bukan tindakan Bapak Ibu. Supervisi akademik itu tugasnya pengawas. Memang itu tugasnya pengawas. Nah, bagaimana supervisi akademik ini bisa berhasil? Nah, itulah baru tindakan yang dibutuhkan. Jadi kalau mau benar ya mestinya meningkatkan kemampuan guru bahasa Indonesia membuat media pembelajaran dengan media Canva misalnya, atau dengan apapun lah, ini hanya contoh, melalui workshop. Nah ini, workshop inilah tindakannya, begitu. Nah, terus ada teman-teman bilang begini, kalau nggak muncul supervisi akademiknya tuh nggak keren, Prof. Oke, kita munculkan supervisi akademiknya. Lanjutkan dalam pelaksanaan supervisi akademik di sekolah binaan. Jadi, ini menjadi sangat jelas bahwa tugasnya pengawas supervisi akademik itu salah satunya akan dibuat workshop. Nah, untuk meningkatkan kemampuan guru. Ini yang perlu diperhatikan ya. Kemudian juga tentang tidak ada tindakannya tapi organisasi. Contoh, meningkatkan kemampuan guru membuat RPP sesuai kurikulum Merdeka melalui MGMP. MGMP itu bukan tindakan. MGMP, KKG itu wadah, itu organisasi. Nah, kalau mau betul, seperti yang di bawah ini Bapak Ibu, meningkatkan kemampuan guru, membuat RPP sesuai kurikulum Merdeka melalui pelatihan mungkin dengan MS Team atau langsung, silakan, ini hanya contoh ya, di MGMP sekolah binaan. Jadi apa yang dilakukan pengawas? Pelatihan. Gitu. Tindakannya apa? Pelatihan. Siapa yang dikenai tindakan? Guru. Apa yang akan ditingkatkan? Membuat RPP. Nah, ini salah satu contoh ya, dari judul saja kemarin masih banyak yang salah. Apalagi ini ya, contoh judul PTS rasa PTK itu juga banyak. Dirubah judulnya itu. Contoh misalnya ini ya. Sepertinya ini betul, saya terpaksa menutup tempatnya ya. Ini saya potret dari yang kita nilai. Penerapan model investigasi kelompok dengan permainan peta umpet sebagai alternatif meningkatkan kinerja guru dalam mengajar matematika di SD. Ini sepertinya betul, tetapi ini dari judul PTK dirubah menjadi PTS. Nggak ada tindakannya ini. Apa yang akan ditingkatkan? Guru matematika. Yang mana di SD Negeri 1 hanya satu lokasi. Nggak bisa. Ini secara metodologis dalam PTS nggak boleh hanya satu sekolah. Mestinya ada minimal dua sekolah. Nah, itu banyak sekali yang metodologis seperti ini, Bapak Ibu. Yang paling krusial adalah juga tentang analisisnya. Banyak sekali PTS yang menganalisis instrumen yang dicentang-centang. Setelah dicentang-centang, tiba-tiba jadi angka. Terus tim penilainya pusing, ini angka ini dari mana gitu. Nah, harusnya kan kita punya instrumen seperti ini Bapak Ibu. Yang namanya observasi itu tidak dicentang Bapak Ibu. Observasi itu dideskripsikan karena observasi itu salah satu metode penelitian kualitatif. Kualitatif itu nggak nyentang, kualitatif itu mendeskripsikan. Nah, apa tuh gunanya ini gitu? Gunanya ini adalah nanti untuk mendeskripsikan hasil di bab 4 gitu. Nah, sehingga di dalam PTS itu ada yang namanya lembar observasi, ada yang namanya lembar kinerja. Inilah lembar kinerja, inilah yang dihitung dari siklus 1 ke siklus 2. Begitu. Misal ya, contoh tadi meningkatkan RPP misalnya ya. Jadi Bapak Ibu di sini, ini contoh saja. Apa saja sih yang dinilai gitu. Jadi tidak lagi dicentang, tapi pengawas memberi nilai, gurunya membuat RPP itu nilainya berapa, begitu.
oh guru B nilainya masih 63, oh ini belum, gitu. Jadi ini nggak lagi dicentang-centang. Dari mana angka-angka ini? Di dalam buku-buku penelitian kuantitatif banyak sekali acuannya, Bapak Ibu, untuk membuat interval seperti ini, gitu. Nah, jadi jangan yang di sini, observasi ini, bedanya apa? Lembar observasi itu hanya sejumlah siklus, berarti kalau minimal 2 siklus ya hanya 2 lembar observasinya. Tapi kalau lembar penilaian kinerja itu sejumlah orang yang diteliti, gitu. Sehingga ini nanti akan ketemu, kalau yang diteliti 10 akan ketemu lembar begini 10. RPP-nya juga ketemu 10, begitu. Kemudian dilihat nilainya, dibandingkan nanti siklus 1 dan siklus 2, ini yang dibandingkan bukan lembar observasi. Jadwal yang tidak jelas, ini juga ya, jadwal yang tidak jelas. Sudah mulai bagus, jadwalnya sudah mulai bagus, yang tidak bagus adalah copy paste-nya. Jadi jadi gini Mbak Karima, misalnya ya 2019 bikin satu PTS gitu ya, 2020 bikin satu PTS, tapi pertemuan satu itu setiap tanggal 20 Agustus gitu. Kan nggak masuk akal. Jadi hanya diganti tahunnya saja gitu, mohon maaf gitu ya. Jadi ini bagi kami ini nggak masuk akal. Karena apa? Tanggalnya itu sama, kalau dicek, oh ternyata di situ tanggal merah, ternyata di situ libur gitu, ternyata puasa dan sebagainya. Nah, inilah hal-hal kecil yang itu kita temukan dan itu membuat PTS itu tertolak, baik secara administratif maupun secara substantif. Kira-kira begitu, Mbak Karima. Mungkin sampai di situ dulu sebelum kita lanjutkan yang berikutnya ya. Oke, silakan baik, Mbak Karima. Prof. Terima kasih, Prof. Ini sepertinya kita seperti membuka dapur kerja tim penilai ya. Ini luar biasa sekali, kita bisa melihat Tidak bagaimana ada dusta di antara kita gitu, Mbak Karima. di sini luar biasa tempatnya. Kita ke Pak Catur lagi ya, Prof. Tri ya. Pak Catur, ini bagaimana nih Anda melihat tugas dari tim penilai ini lalu disinkronkan dengan timeline dari teknisnya? Apakah sudah berjalan secara baik gitu? Iya. Terima kasih Mbak Karima. Tadi mendengar penjelasan Prof. Tri, memang itu baru sebagian kecil mungkin dari dapur yang selama ini berjalan di tim penilai ya, Prof. Tri, Mbak Karima gitu. Memang intinya setiap kali kegiatan penilai ya, yang kami selalu mentargetkan kalau berkas yang masuk kami coba untuk selesaikan. Intinya kami selalu berkoordinasi, berkonsultasi dengan tim penilai untuk pelaksanaan kegiatan itu. Jadi memang poin-poin yang tadi terkait baik itu substansi maupun administrasi memang demikian adanya ya, Prof. Banyak yang berkas yang masuk itu ada kekurangannya itu hanya dikit, tapi memang kekurangan itu kan menentukan sekali. Jadi kekurangan itu kan memang harus dipenuhi dalam hal pengawas sekolah mengajukan dupak untuk angka kreditnya itu. Jadi contoh tadi ada karya tulis atau pengembangan profesi yang belum diseminarkan. Jadi memang itu prosesnya sebagai bagian dari bukti fisik yang harus dilengkapi dari sisi pengawas sekolah, dan juga memang itu bagian yang harus diperiksa dan diteliti oleh tim penilai gitu, Mbak Karima. Pak Catur, tadi terakhir sudah ada slide ya mengenai informasi kemana para pengawas sekolah ini untuk mendapatkan segala hal mengenai informasi ini supaya tidak terlempar-lempar lagi. Mohon ditampilkan Pak Catur, kira-kira apa saja informasinya itu terkait dengan helpdesk-nya, nomor teleponnya ya. Jadi harapannya setelah mengikuti acara ini nggak ada lagi deh salah-salah ya. Ini udah buka-bukaan nih semuanya nih kayaknya. Dan tidak ada lagi WA tanya dikirim kemana Prof gitu ya. Tapi boleh tahu ya, siapa penilainya boleh tahu ya. Bocor gitu. Gimana Prof gitu. Nah itu yang saya selalu aduh gitu. Ini kembali ke gambar tips Bapak Ibu ya, tapi jangan dilihat yang tipsnya. Di sebelahnya ada tangan sedang menulis dan ada satu cangkir kopi. Mungkin Bapak Ibu sambil ambil kopi dulu ya supaya nggak ngantuk. Ini slide terakhir dari saya, maaf. Lebih ke kontak informasi yang bisa Bapak Ibu simpan, khususnya untuk yang pertama itu terkait alamat dari laman yang kami pergunakan untuk menyampaikan informasi hasil penilaian ya, Bapak Ibu ya. Hasil penilaian dari
Dupak yang Bapak Ibu kirimkan bisa diakses di laman tersebut, bisa dilihat di layar. Ketika Bapak Ibu mengajukan, mungkin agak mengulang tadi yang awal-awal, Bapak Ibu mengirimkan berkas, kadang ada nih kasus semacam ini. Saya ada namanya, sudah ada namanya di SIM PAKPS, tapi kok nilainya kosong semua. Gitu. Ada yang mungkin ke Prof. Tri juga banyak yang menanyakan semacam itu, ke tim sekretariat juga ada yang menanyakan semacam itu. Hal tersebut menandakan sebetulnya posisi berkas Bapak Ibu itu sudah kami siapkan, sudah kami entrykan, sudah kami registrasikan untuk menuju proses penilaian Bapak Ibu ya. Jadi yang masih kosong itu posisinya menunggu proses penilaian. Ketika proses penilaian sudah selesai dan laman itu bisa Bapak Ibu akses untuk di-download hasil penilaiannya untuk yang dapat surat cinta istilahnya Bapak Ibu ya. Ada SHPAK di situ dan untuk yang dapat PAK nanti mungkin akan dikirimkan secara fisik dokumennya. Itu yang pertama. Dan kedua mungkin terkait kontak yang bisa Bapak Ibu hubungi. Jadi nanti kedepannya diharapkan Bapak Ibu tidak perlu datang jauh-jauh atau menanyakan ke siapa, mungkin silahkan bisa dihubungi nomor tersebut, nggak perlu jauh-jauh ke Jakarta hanya untuk menanyakan berkas saya sudah masuk atau belum gitu. Jadi utamanya lebih ke laman itu, kemudian jika ada hal lain yang mungkin perlu ditanyakan bisa melalui WA ataupun email begitu Bapak Ibu dan Mbak Karim. Baik, terima kasih Pak Catur. Kita kembali ke Bu Ida ya. Ini Bu Ida sebagai salah satu pengelola sekolah yang hadir di sini mewakili kepala sekolah lain yang mungkin mempunyai pengalaman juga ataupun hambatan, kesulitan yang sama. Bu Ida, setelah Ibu mendengarkan penjelasan dari dua narasumber ini, kira-kira apa yang masih menjadi hambatan ataupun pencerahan bagi diri Ibu sendiri? Ya, terima kasih. Terutama kepada Prof. Tri ya, saya luar biasa sekali informasinya buat saya semakin terbuka. Kalau kemarin PTS saya ditolak, sekarang kayaknya saya coba PTS lagi deh Bu. Prof. Berarti sudah tahu kesalahannya ya, kayaknya tadi sudah mengidentifikasi kesalahannya. Betul. Selain itu juga informasi dari Pak Catur cukup membantu dan ini sangat memudahkan kita, terutama saya sering bolak-balik ini ke GTK dulu ya, ketika PAK-nya belum turun, mes-mes ke Jakarta, mes-mes ke Jakarta, seneng aja sih naik itu Pak, Bu, naik apa tuh namanya? Moda transportasi yang baru itu. MRT atau apa? Padahal cuma mau naik MRT aja, main-main ke sana, nanya-nanya. Padahal nggak usah datang ke sana. Terima kasih Pak Catur, terima kasih Prof. Dan terkait tinggal saya bertanya. Terima kasih. Sementara itu dulu deh, Bu Karima. Oke, baik ya. Terima kasih Bu Ida, Prof. Tri, Pak Catur, dan Bu Ida. Kita bersiap-siap untuk menerima pertanyaan dari sahabat KSPSTK yang sudah hadir di sini dan sudah mengangkat tangannya. Untuk kita kasih kesempatan bertanya langsung, mohon sebutkan nama, instansi, dan juga pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Supaya kita di sini bisa dengan jelas menyimak. Oke, silakan kepada Bapak Muhammad Fauzan. Ya. Kami berikan yang pertama kepada Bapak Muhammad Fauzan. Silakan. Boleh dibuka mikrofonnya Bapak Muhammad Fauzan. Kami sudah bisa melihat wajah Bapak di sini. Menggunakan seragam putih dan juga topi lobe ya. Topi kopiah atau pecinya ya. Silakan. Boleh dinyalakan Bapak mic-nya? Ya. Ya, silakan Pak Muhammad Fauzan, Assalamualaikum, apa kabar? Fauzan dari Kendal, alumni PS Inspiratif tahun 2022 dari KPU Kendal. Masya Allah. Oke. Semua yang mengikuti kegiatan ini. Terima kasih. Yang pertama, saya mau matur pada yang pertama Prof. Tri Marheni. Ini pertanyaan pertama, saya selaku pengawas, saya sudah menerima PAK dari Direktorat Guru, jadi dari guru KS yang PAK hasil PAK 4B 4C itu sudah kami terima, tetapi setelah saya diangkat atau dilantik menjadi pengawas, maka saya sudah komunikasi dengan Mas Harjanu dari KSPS, Direktur KSPS itu disampaikan bahwa saya diminta untuk menunggu 1 tahun dulu
dan menyampaikan yaitu bukti fisik berupa laporan kepengawasan 1 tahun ditambah 1 penelitian atau 1 publikasi ilmiah atau bagaimana. Saya mohon penjelasan dari Prof. Tri Marhaini. Yang pertama itu. Yang kedua mohon kepada dari KSPS gitu. Ini Bapak Catur ya. Pak Catur gitu. Bapak Catur solusinya bagi kami karena kami dilantik bulan Juli 2022 sementara saya menerima PAK guru itu pada bulan Oktober atau November 2022 sehingga saya diminta untuk mengkonversi PAK guru tersebut ke PAK pengawas dengan cara menambah 1 tahun di kepengawasan. Mohon Prof. Marhaini, mohon solusi, dan mohon Pak Catur bagaimana kami pelaksanaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Fauzan. Dipersilakan kepada Prof. Tri untuk menyampaikan jawaban. Pak Fauzan sudah komunikasi dengan Mas Hijarwanto pasti ya? Mas Hijar ya, dari Dikmendiksus. Oke, baik. Mas Hijar betul Pak, jadi walaupun Bapak sudah menerima PAK guru, sekarang kemudian diangkat jadi pengawas, tunggu deh 1 tahun gitu ya. 1 tahun itu Bapak nggak diem aja, nggak tidur loh ya. 1 tahun itu membuat laporan kepengawasan. Ya, jadi 1 tahun ini Bapak nggak diem aja. 1 tahun itu Bapak membuat laporan kepengawasan. Kenapa kok harus membuat laporan kepengawasan? Karena nanti naik pangkat berikutnya Bapak sebagai pengawas gitu. Agar punya PAK-nya nanti punya PAK pengawas, gitu ya Pak. Itu yang pertama. Jadi Bapak membuat laporan kepengawasan minimal 1 tahun, gitu. Yang berikutnya Pak. Walaupun Bapak kemarin terima PAK sebagai guru, misalnya ya PKB-nya itu udah memenuhi, misalnya PKB-nya itu sudah oke, sudah lolos, tapi tetap harus membuat 1 buah, bukan 1 angka kredit, 1 buah pengembangan profesi pengawas boleh apa saja, ya, tidak harus PTS, boleh apa saja. 1 buah pengembangan profesi pengawas. Loh Bu, kan sudah cukup nilai saya PKB. Iya, itu kan sebagai guru. Tapi kalau mau naik pangkat nanti berikutnya sebagai pengawas, maka Bapak wajib. Kalau wajib itu jangan diprotes ya Pak Fauzan ya. Sesuai dengan aturan ya. Wajib membuat 1 buah pengembangan profesi pengawas sekolah. Jadi yang disiapkan 1 tahun Pak Fauzan apa? Kepengawasan selama 1 tahun dan minimal 1 buah pengembangan profesi pengawas kalau angka kreditnya sudah cukup. PKB kemarin sudah cukup. Tapi kalau memang angka kreditnya PKB kemarin belum cukup, ya lebih dari 1 buah tentu KTI-nya gitu ya. Boleh tahu angka kredit untuk PKB di guru sudah berapa? Untuk yang kemarin kami sampaikan, untuk saya, untuk yang naik ke 4C-nya dari guru sudah memenuhi 15 Ibu. Oke, walaupun sudah memenuhi 15, Bapak tetap harus membuat 1 seperti yang dikatakan oleh Mas Hijar, ya. Oke. Sudah tidak harus PTS ya Bu ya? Tidak harus PTS, karena tadi sudah saya sampaikan di awal, boleh membuat apa saja, yang penting itu pengembangan profesi pengawas. Gitu ya. Buat video inspiratif kami yang kemarin bisa ya. Oh siap, habis ini nanti saya tayangkan ya. Nanti habis ini saya tayangkan ya. Oke. Kemudian yang ini Bu, laporan pengawasan itu kan berlaku Januari sampai Desember atau boleh dari Juli Bu? Dari Juli sampai Juli. Enggak boleh, ya harus Januari toh Pak. Berarti saya di Juli baru diangkat. Ya enggak apa-apa toh, nyiapkan dulu kira-kira nanti saya mau kan ya persiapan dulu. Jadi pengawas kan enggak terus harus kayak Power Ranger mak bijet gitu kan enggak toh Pak. Kan mesti ada masa-masa persiapan dulu sebagai pengawas, kemarin jadi guru kayak apa, sekarang jadi pengawas kayak apa, observasi dulu kan gitu Pak. Baik. Gitu ya. Ya. Baik ya. Baik. Terima kasih Prof. Oke. Terima kasih Prof. Tri. Ini Pak Fauzan mungkin masih dalam adaptasi dari seorang guru menjadi pengawas begitu ya. Jadi masih perlu banyak adaptasi dulu gitu ya Pak ya. Ya Pak Catur silakan, ini sudah senyum-senyum sepertinya, sudah siap. Iya, makasih. Karena sebetulnya pertanyaannya sudah dijawab oleh Prof. Tri. Tinggal kami menjawab bagian kami sebagai tim.
Iya, tinggal menerima berkasnya dari Pak Fauzan, Mas Catur. Oke, karena sudah tadi Gitu. dijawab terkait untuk yang 1 tahun dan apa saja yang harus dilakukan, itu mungkin yang bagian itu sudah jelas nih Pak Fauzan nggih. Untuk bagian yang lain-lain terkait konversi itu nanti sesuai saran dari Prof. T tadi, nanti silahkan disesuaikan. Nanti kami di sekretariat yang akan melakukan proses konversi itu. Jadi ketika Bapak mengajukan, nanti karena sebelumnya kan Bapak jadi guru ya. Jadi prosesnya memang nanti ada konversi dulu dan berkas atau surat yang nanti Bapak terima itu dalam posisi sebagai pengawas sekolah begitu. Jadi prosesnya standarnya lumrahnya memang semacam itu Pak. Jadi ketika memang baru awal dari PAK guru pasti akan ada semacam proses konversi. Yang tadi 1 tahun itu memang aturannya semacam itu. Jadi mari kita ikuti sama-sama. Ya. Mohon dicatat, diingat ya Mas Catur ya. Apa yang minta dicatat, yang diingat, yang harus mencatat, mengingat Bapak, bukan kami, bukan Mas Catur, ayo. Oke nih, semakin sore semakin hangat Pak Fauzan, Mas Catur, terima kasih. Kita kasih kesempatan dulu ya untuk yang ingin bertanya. Jauh-jauh ini dari Pak Lajudin SDN 04. Silakan Bapak, kita sudah lihat gambar Bapak di sini. Mohon dibuka mikrofonnya. Mohon sebutkan nama dan juga instansi asal. Dan pertanyaan ditujukan kepada siapa? Ya, silakan Pak Lajudin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Amin. Sungguh indah si kain satin dipakai anak dari Pulau Sedanau. Perkenalkan nama saya Lajudin dari Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Masya Allah dari Riau. Silakan. Yang ingin saya tanyakan ini ada 3 Pak. Saya adalah kepala sekolah dari SD Negeri 004 Mantang Pak. SD Negeri ini sangat unik, terletak di 4 pulau karena punya 3 kelas jauhnya Pak. Yang ingin saya tanyakan Pak, pertama, apakah kepala sekolah mempunyai dupak tersendiri atau masih bergabung dengan dupak guru? Itu pertama Pak. Yang kedua, nah kami ini kan di daerah terpencil Pak. Hanya daerah terpencil kami ini tidak termasuk daerah terpencil yang ditetapkan oleh Kemdikbud Pusat, hanya daerah terpencil yang ditetapkan oleh kabupaten kami sendiri. Nah, untuk itu kalau daerah terpencil, PTK atau PTS-nya, apakah itu masih wajib diseminarkan di beberapa sekolah yang berbeda atau cukup di sekolah kami sendiri, Pak? Yang terakhir, berapa banyak diklat yang harus dimiliki setiap pangkat? Karena Pak, guru-guru kami dan termasuk saya, kami kan mengusulkan diklat pelatihan itu 10, ada yang 12, ada yang 6. Tapi yang dinilai oleh tim penilai itu kayaknya semuanya rata-rata 3, Pak. Jadi berapa sebenarnya setiap tahun? Kami mengusul dupaknya tiap tahun, Pak, di Bintan. Jadi berapa sebenarnya setiap tahun tim penilai bisa memberikan angka kredit untuk pelatihan yang 30 jam atau lebih gitu, Pak. Nah, cukup situ, Pak. Sungai Pulai sungguh indah. Banyak sekali ikan sepat. Semoga naik pangkat tidak terhambat, naik pangkat Pak, semoga kita semua dipermudah, naik pangkatnya tidak terhambat. Cendrawasih hinggap di kayu. Terima kasih, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih kode applause dulu ya buat Pak Lajudin nih, tepuk tangan. Kasih tanda tepuk tangan ya, cakep banget. Jadi semangat nih Prof. Tri, Pak Catur, Bu Ida ya. Oke, silakan. Yang pertama itu masuk JF Guru itu Pak. Karena kelas 4 itu masih masuk dalam JF Guru. Kalau untuk yang kedua ini Prof Tri lebih pas untuk menjawab ya Prof ya. Karena ada beberapa hal terkait seminar untuk bahan tadi untuk penelitian itu. Baik. Pak Fauzan, bisa mendengar suara saya? Izin, Pak Lajudin Ibu, Prof. Oh, sorry. Pak Lajudin. Pak Lajudin, sorry. Bisa mendengar suara saya? Sorry. Alhamdulillah bisa, Bu. Oke, Bapak, mohon maaf ya Pak. Saya jawab Bapak rela nggak? Nggak Mas Catur loh yang jawab. Pak Lajudin, gini Pak Lajudin. Ya, jadi kalau tadi pertanyaannya adalah 3T tapi hanya ditetapkan oleh Kabupaten Bapak, nggak apa-apa ya. Pak. Nggak apa-apa, itu tetap 3T. Bagaimana seminarnya? Seminarnya cukup dihadiri oleh guru seadanya saja yang ada di situ. Ya, tidak harus 15 guru. Ini PTK ya, PTK untuk guru-gurunya Bapak ya. Tidak harus 15 guru, enggak Pak. Seadanya yang di situ boleh. Nah, sebetulnya kan nggak sulit-sulit amat toh ini, ya. Aturannya kan tidak menyusahkan ya sebetulnya ya. Jadi dihadiri oleh guru yang ada di sekitar sekolah Bapak. Sudah jadi guru-guru saya yang beda pulau itu bisa saya hadirkan, Bu, cukup iya, ya? Yang terdekat saja Pak, yang terdekat saja.
di sekolahnya Bapak sendiri juga nggak apa-apa, Pak. Termasuk 3T itu. Gitu ya. Terus yang berikutnya tadi pertanyaannya adalah bagaimana pengembangan diklat yang dihitung? Karena begini, Pak. Ketika ada COVID, ya, kan banyak mengikuti diklat online, Pak. Benar. Ya enggak sih? Betul enggak? Betul. Nah, diklat online itu guru-guru sekali ikut buka 4 perangkat, Pak. Padahal gurunya masak di dapur. Termasuk saya, Bu, 2-3 laptop. Tuh kan ngaku kan? Ya. Ya kan? Dapat apa? Bapak kalau seperti itu nggak dapat apa-apa kecuali booster, guru sertifikat. Ya, Bapak hanya booster. Ya, teman-teman hanya booster. Ikut 4 layar semua dibuka, ada handphone, ada tab, ada laptop. Laptopnya anaknya, gitu ya. Sementara orangnya di dapur masak, gitu. Nah, ini nggak dapat apa-apa. Kemudian tim penilai bersepakat, ya kalau begitu maksimal diklat online itu 1 tahun 3, kan begitu, ya? 1 tahun 3, karena apa? Ya tidak mungkin setiap hari ikut diklat, katanya mereka sibuk, katanya guru-guru itu sibuk, kenapa ikut diklat terus setahun sampai 50, setahun sampai, nah itu nggak masuk akal, Pak, tidak logis gitu ya, dosen aja nggak sanggup, Pak, seminar segitu gitu ya. Nah, jadi kenapa hanya dinilai 3 ya? Karena memang akhirnya ada kesepakatan bahwa ya 1 tahun ya maksimal 3 itu yang paling logis. Diklat loh, Pak, ya ini diklat loh ya, bukan seminar, bukan yang segala macam ya. Terus Bapak tadi tanya, berapa sih yang dibutuhkan kan gitu, Mbak Karima, izin berbagi tabel, 1 tabel saja boleh? Boleh, Prof, silakan, Prof. Ini jadi pencerahan buat kita semua. Baik, ya. Ini saya berbagi 1 tabel dulu, Pak Lajudin ya, 1 tabel aja sebentar, nanti saya share screen, saya tayangkan yang gedenya ini, sebentar. Aduh, kayaknya nggak bisa nggak? Oke, sudah nayang belum, Pak? Kalau seperti ini sudah ya. Mohon maaf, saya coba besarkan, ini agak susah. Nah, Pak, jadi Bapak mudah-mudahan ini terlihat ya. Saya slideshow. Terlihat, ya. Nah, terlihat ya. Jadi Bapak gurunya posisinya ada di mana? Kan gitu ya. 3B. Ada di mana, Pak, posisinya? 3B, Bu. 3B. Ya. 3B berarti ada di sini ya, 3B ya. Nah, 3B berarti hanya butuh 4 angka kredit publikasi ilmiah atau karya inovatif dan 3 angka kredit pengembangan diri. Yang di sini perlu diingat, bebas memilih PI dan KI. Gitu, Pak. Ya. Apakah ini kata saya? Bukan, ini katanya aturan, Pak. Aturannya apa? Permenpan 16 tahun 2009. Begitu ya, Pak Lajudin ya? Benar, Bu. Jadi, oke, paham ini, Pak, yang di sini? Ya. Demikian juga kalau gurunya Bapak 3C gitu. 3C ke 3D juga perlu 6 angka kredit perlu 6 angka kredit publikasi ilmiah dan karya inovatif dan 3 angka kredit pengembangan diri. Gitu ya, Pak ya? Ya, Bu, benar. Baik, sudah cukup jelas, Pak, tabel ini ya? Ya, maksud saya itu sebenarnya kalau bisa dapat 10 atau 8 bisa untuk simpan untuk tahun Oh, nggak bisa, gitu, Pak. Bu. Tidak berfungsi menyimpan, Pak. Khusus tidak berfungsi menyimpan, Bu ya? Iya, pengembangan keprofesian berkelanjutan, apapun jenisnya tidak berfungsi menyimpan. Artinya, kalaupun sisa ditulis dalam kumulatif dapat 10 tetap ditulis dihitung gitu ya. Tapi untuk naik pangkat berikutnya nggak bisa disimpan, Pak. Harus mulai 0 lagi. Khusus untuk PKB-nya. Gitu ya, Pak Lajudin ya. Sudah berlaku seperti itu ya? Ya, aturannya memang itu gimana? Gitu ya, Pak ya. Kalau sebelumnya kami Bu, misalnya 4, misalnya 4. Berarti kan kita udah dapat 5, berarti angka kredit untuk KI-nya itu diklatnya sudah tahun depan kita sudah punya 1 lagi gitu. Oh, nggak bisa, Pak. Nggak bisa, tidak berfungsi menyimpan, Pak. Yang jelas jadi tidak berfungsi menyimpan. Setiap tahun habis gitu, Bu ya? Iya, setiap naik pangkat habis gitu, Pak. Oke, paham. Ya.
Pak Lajudin, bagaimana? Udah puas ya jawabannya ya? Langsung nanti bisa belajar lagi di panduan. Mudah-mudahan Pak Lajudin bisa lebih jelas lagi. Tadi kita sudah 2 orang bapak-bapak, sekarang Terima kita kasih, mau cari. cendrawasih hinggap di kayu. Terima kasih, thank you. Thank you very Oke. much. You're welcome Pak Lajudin. Terima kasih Prof. Tri, Pak Catur masih semangat ya hingga sore hari ini menyampaikan informasi kepada KSPSTK, sahabat KSPSTK yang sudah tembus hingga 1000 nih yang ada di Zoom. Jadi kita layani dengan baik ya, mudah-mudahan. Oke, kita lanjut ke Ibu Fatmawati. Ini Ibu Fatmawati juga sudah menggerakkan kameranya, tersenyum. Silahkan Ibu, tolong dibuka mikrofonnya. Mohon sebutkan nama dan asal instansi dan kemudian pertanyaan ditujukan kepada siapa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatmawati Abdul Rahman Hadiah, instansi SDN. Saya kepala sekolah di SDN Parigimpu, Sulawesi Tengah. Wow, jauh-jauh sekali. Ya. Yang menjadi pertanyaan saya mungkin di luar dari kegiatan ini, yaitu saya sekarang gelengan 4B. Sementara saya tahun 2025 pensiun. Yang jadi pertanyaan saya, apakah saya masih bisa mengurus kenaikan pangkat ke 3C? Oh, Ke 4C 4C. kok ke 3C? Ya, 4C ya, Bu? 4C, iya. Oke. Oke, itu saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Fatmawati, Ya. seorang kepala sekolah yang hadir nih, semangat juga ya dari Kalimantan Barat, Masya Allah. Silakan Prof. Oh, saya ya? Ya, Ya, boleh Prof. Iya. Oke. Atau Pak Catur Bu. juga boleh ingin Mas menambahkan. Catur atau saya? Ya. Bisa ya Prof ya, sepertinya. Ya, Oke, semuanya gimana? bisa, itu masih Wah, luar biasa Masih nih. lama Bu Oh, itu. iya. Kalau Oh, kalau Ibu alhamdulillah pensiunnya kalau nanti begitu. 2025 itu Iya, Ibu masih ada masih peluang lama untuk itu. mengumpulkan nilai ke 4C ya. Iya, Ya, dan insya jangan Allah. ya, tapi Ibu tidak Iya. diam saja gitu. Ibu nggak Betul. tidur. Ibu harus bikin karyanya tadi lah. Iya. Karyanya itu banyak untuk guru ya, untuk guru juga banyak juga. Iya, Jadi insya Allah. silakan dibuat Iya. PKG-nya, dibuat pengembangan profesinya, ikuti diklatnya, ikuti seminar-seminar itu nanti Ibu masih lama Bu itu. Insya Allah, Oke, Bunda. silakan Bu dibuat. Iya. Masih terbuka Oke. lebar. Iya. Oke, Bu Amin. Fatmawati Makasih aman banyak. ya? Ya, Masih ya. lama. Ya, terima kasih Bu Fatmawati. Kita ke Iya, Ibu Puji makasih. Lestari. Tampak seorang guru senior juga ini sangat semangat sekali. Bu Puji Lestari ketika sebut namanya langsung nih. Ini lagi siap-siap untuk menyalakan mikrofon. Halo, Assalamualaikum Ibu Puji. Kameranya boleh diangkat ke atas jadi kita. Ya. Boleh diangkat. Waalaikumsalam. Ya, boleh terlihat wajahnya Iya. Ibu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin Prof Hen dan Nama Bapak dan Catur. juga asal instansinya Ibu. Nama Puji Lestari, saya Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Kota Yogyakarta. Saya tanyakan, saya sudah memiliki pak untuk ke 4D, tetapi formasi dari pemerintah kota belum diberikan. Itu solusinya bagaimana untuk Pak Catur ataupun Prof Hen? Ya, Terima kasih. solusinya berarti Assalamualaikum tidak di warahmatullahi pusat, Bu. wabarakatuh. Solusinya ada di daerah berarti, tidak di pusat. Kan yang tidak memberikan informasi kan di daerah, Bu. Jadi konsultasinya ya ke daerah itu karena memang syaratnya harus ada formasinya dulu di sana gitu. Ada surat yang menyatakan bahwa Ibu bisa naik ke guru utama kan begitu. Ya. Jadi tidak bisa solusinya di sini Bu, di daerah itu Bu. Betul. Terkait Mungkin, dengan uji kompetensi, enggak Mas Catur? Oke, mungkin menyambung tadi yang disampaikan oleh Prof Tri yang Ibu Puji ya. Kalau terkait itu kan memang harus di lingkup daerah dulu untuk menyusun ABK-nya gitu. Ketika di daerah sudah selesai menyusun ABK, mungkin baru bisa mengajukan surat ke instansi pembina yaitu kami di Kemendikbudristek. Nanti kami juga akan mengeluarkan surat apa istilahnya itu rekomendasi untuk teknis ya yang bisa digunakan oleh daerah, pemerintah daerah maupun BKD untuk terus formasi kebutuhan itu. Dan tadi Ibu sudah menyinggung uji kompetensi, kami posisinya welcome Bapak Ibu ya. Nanti silakan melalui Dinas Pendidikannya atau BKD-nya atau PPK-nya untuk bisa mengajukan ke kami. Posisinya semacam itu Ibu Puji. Terima kasih. Ya,
Baik, satu penanya lagi. Baik, terima kasih Pak Catur. Prof. Tri masih bersemangat untuk menerima satu orang lagi. Oh, Bu Lastrawati sudah angkat tangan, silakan. Double angkat tangan nih, virtual maupun tangannya juga diangkat. Ya, silakan Bu Lastrawati. Oh, belum dibuka mic-nya. Mohon dibuka mic-nya, sebutkan nama dan asal instansi, dan pertanyaan diajukan kepada siapa. Bentar, Bu. Tadi sudah tersambung tadi? Ya, tinggal nyalakan mic-nya saja. Oke, ya. Oke, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kenalkan Ibu, saya Lastrawati, pengawas SMP Kabupaten Sanda-Datar. Dulu pengawas prestasi 2017, Bu, utusan dari Sumatera Barat ke nasional, Bu. Lastrawati. Ya, Lastrawati, Bu. Bapak. Ini buat Prof. Tri nih, saya mau nanyakan, Ibu, saya udah naik pangkat dari 4B terakhir. Sekarang mau naik pangkat ke 4B dari 4B ke 4C gitu Ibu ya. Namun itu saya terakhir naik pangkatnya itu 2016, Bu. Nah, yang akan saya tanyakan ya 2016. Jadi sampai sekarang saya belum lagi menyusun pangkat untuk ke 4C karena terkendala begini, Bu. 2017 semua program sampai 2020 menjelang corona ya. Program laporan gitu, Bu. Karena itu barang sudah pindah-pindah, jadi sudah pada tidak ketemu, Bu, dokumennya gitu. Yang sudah ditandatangani gitu. Jadi kalau sekarang kan jadi banyak. Jadi yang akan saya tanyakan, Ibu, apakah untuk naik pangkat dari 4B ke 4C yang bahan saya yang 2000 yang terutama nih yang program laporan-laporan pengawas ya Bu ya, kan sampai berapa itu kan 7 ya, 7 kali 5 tahun ya. Ada yang sekitar 3 tahunan itu sudah nggak ketemu Bu karena sering pindah-pindah tempat gitu. Nah itu gimana Bu? Apakah saya harus melengkapi dari program dan laporan itu untuk 5 tahun terakhir ini begitu Bu? Itu Bu pertanyaannya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya Mbak Karima ya. Langsung. Oke. Ya, silakan Mas Prof. Catur nanti bisa melengkapi. Bu, nggak perlu Bu lupakan yang sudah nggak ketemu Bu. Cukup 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir Bu, ya. 2 tahun terakhir lupakan yang sudah tidak ketemu. 2 tahun terakhir Ibu laporan ke pengawasannya ketemu dong. Kan banyak di rumah. Nah, 2 tahun terakhir ada Ibu. Nah, oke. 2 tahun terakhir. Tetap dihitung gitu Bu. Tetap kita masukkan gitu. Tetap kita hitung juga. Yang mana tuh? Kan begini, 2017 itu kan. Yo, kalau nggak ada buktinya ya jangan dihitung tuh Bu, ngarang nanti. Ya 2 tahun terakhir saja. Iya. Cukup ya Bu. Ya, kalau nggak cukup ya 3 tahun, minimal 2 tahun terakhir kan. Ya. Jadi Ibu mengingatnya minimal 2 tahun terakhir. Kalau cukup. Kalau nggak cukup ya tambah tahunnya gitu. Oh jadi begitu. Oke Bu, terima kasih banyak Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di layar sudah tampak ini pertanyaan-pertanyaan yang ditulis melalui kolom chat. Kami masih mohon kesediaan untuk Prof. Tri, Pak Catur ya untuk menjawab pertanyaan ini sambil boleh menikmati air putihnya mungkin kalau ada karena ini luar biasa banyak sekali hari ini ya. Yang pertama dari Bapak Made Arjana, apakah artikel yang diterbit di jurnal nasional seperti Sinta 1, 2, 3, 4 dan seterusnya termasuk di jurnal internasional bereputasi diakui sebagai karya publikasi ilmiah? Dan berapa angka kreditnya? Terima kasih. Pasti ini ke saya ya, Mas Catur ya. Mesti ke saya. Oke, Prof, pastinya. Iya, ini banyak pertanyaan dari teman-teman guru lah. Untungnya kok saya juga ngerti tentang aturannya guru gitu ya. Pak Made, pertanyaan saya ke Pak Made adalah Bapak pengawas atau guru? Karena angka kreditnya beda, Mbak Aca. Ini pengawas atau guru ini, Pak Made mana? Oke, Pak Made. Boleh Pak Made kirim lewat chat ya untuk lebih jelasnya lagi. Tapi kalau misalnya dua-duanya ya betul ya, silakan, saya jawab dua-duanya saja ya. Untuk pengawas seperti apa, untuk guru seperti apa, gitu ya. Baik, Bapak Ibu, kalau menulis di jurnal sebetulnya untuk pengawas dan guru itu nggak peduli sinta-sintaan sebetulnya ya. Yang penting ada ISBN-nya dan itu oleh lembaga pengembangan profesinya, gitu. Artinya bukan LSM, bukan yayasan, bukan lembaga yang tidak jelas gitu, tetapi adalah organisasi profesi kependidikan,
dinas pendidikan, perguruan tinggi itu oke gitu ya. Berapapun sintanya itu akan masuk ke jurnal nasional, baik guru maupun pengawas. Ya, apakah itu yang biasanya Sinta-Sinta itu yang menerbitkan perguruan tinggi gitu ya? Mohon maaf, sorry. Biasanya yang menerbitkan perguruan tinggi. Sinta-Sinta ini hanya dipakai di perguruan tinggi. Untuk aturan PAK kita nggak lihat Sintanya, Bapak Ibu. Kalau yang menerbitkan perguruan tinggi berarti masuknya ke jurnal tingkat provinsi. Walaupun itu tingkat nasional, jurnal nasional, baik pengawas maupun guru. Karena di aturan PAK, perguruan tinggi masuknya ke jurnal tingkat provinsi, tidak dilihat Sintanya. Gitu. Kalau itu diterbitkan oleh pusat, Kemendikbud, masuknya tingkat nasional. Jadi kita tidak melihat Sintanya, Pak, karena itu dipakai di perguruan tinggi. Yang kita lihat adalah siapa penerbitnya. Kalau itu tadi diterbitkan oleh perguruan tinggi, baik pengawas maupun guru, masuk jurnal tingkat provinsi. Kalau jurnal tingkat provinsi, untuk guru dulu, ini untuk guru, Bapak Ibu, kalau itu hasil penelitian, angka kreditnya tingkat provinsi 2, tingkat nasional 3, tingkat kabupaten kota 1, ini untuk guru. Kalau untuk pengawas, tingkat provinsi, kalau itu hasil penelitian, angka kreditnya 4. Tingkat nasional, angka kreditnya 6, kalau hasil penelitian. Kalau hasil gagasan untuk guru, tingkat nasional 2, tingkat provinsi 1,5, tingkat kabupaten kota 1. Untuk pengawas gagasan, tingkat nasional 4, tingkat provinsi kabupaten kota 3,5. Begitu Mbak Karima. Oke, baik. Dan informasi lengkapnya bisa kita peroleh melalui panduan ya, Prof. Tri ya. Ini Permenpan 16 2009 untuk guru dan Juknis 143 2014 untuk pengawas. Baik, tadi dari Prof. Tri, tadi Pak Made udah jawab, beliau adalah seorang pengawas. Oke. Oke, udah siap sekali ya Pak Made. Oke ya, Pak Made boleh kasih checklist gitu ya. Mbak Karima, iya, silakan. Nyambung sedikit tadi dengan Prof. Tri ya, karena sebenarnya di sini pemirsanya banyak juga dari guru ya Prof ya, guru dan kepala sekolah gitu. Tadi kami sempat menampilkan alamat ya dan untuk pengiriman, mungkin nanti untuk guru itu sedikit berbeda ya, karena untuk guru itu kan pengirimannya ke Balai Penjaminan Mutu di masing-masing provinsi. Nanti yang tadi untuk pengawas, takutnya nanti Bapak Ibu guru atau kepala sekolah kirim ke situ. Oh iya, oke. Nanti bisa diperjelas lagi Pak Catur di akhir ya, nanti kita kasih kesempatan untuk menampilkan kembali. Oke, baik. Berikutnya apakah ada tampilan slide lagi? Kita tunggu dari panitia ini yang bertanya. Oke. Dari Ibu Nurhayati, mohon izin bertanya, saya golongan 4A baru menjadi pengawas 1 tahun. Jika akan mengajukan kenaikan pangkat ke 4B, apakah saya harus punya PAK pengawas dulu? Pak pengawas, silakan. Pak Catur ini mungkin lebih cepatnya. Ya. Ini posisinya pasti yang bersangkutan belum punya PAK pasti. Jadi untuk 4A ke 4B kan sekretariatnya masih di daerah ya. Jadi kembali lagi seperti tadi, silakan dikirimkan PAK yang lamanya sebagai guru, nanti oleh tim sekretariat akan dikonversi menjadi PAK pengawas sekolah. Oke, baik. Sama seperti Pak siapa tadi yang bertanya awal. Yang awal, betul. Pak Fauzan. Ya. Berikutnya lagi dari Pak Ibrahim. Pak Ibrahim Suyuti, pengawas SMP Kabupaten Gresik. Kami telah mengirim berkas pengajuan PAK 4C ke 4D via pos ke PO Box 3878 JKP 138 dan telah diterima Pak Ilham yang diberi kuasa tanggal 21 Oktober 2022 sampai sekarang belum terima balasan hasil penilaian PAK saya. Mohon pencerahan dari Pak Pusat. Pak Ibrahim, kami infokan per Desember lalu kami telah melakukan kegiatan penilaian. Nanti mungkin kami perlu cek ya untuk pengajuan tersebut apakah masuk di kegiatan penilaian tersebut. Nanti ada kontak yang kami tampilkan sebelumnya, bisa di WA-kan ke situ saja mungkin ya Pak Ibrahim ya. Karena di penilaian terakhir itu lumayan. Kirimnya juga baru Oktober itu Mas, baru Oktober 2022. Makanya jadi kami baru banget Pak. Baru banget, jadi perlu dicek apakah masuk di kegiatan penilaian tersebut atau tidak. Kalau belum, nanti untuk di penilaian selanjutnya. Oke, iya. Mungkin ini juga relevan dengan pertanyaan dari Ibu Hartini yang juga menanyakan belum ada balasan tentang PAK yang sudah dikirim sejak bulan September. Jadi bisa langsung nanti di link itu ya Bapak Ibu ya.
Betul. Oke, siap. Nah, ini dari Ibu Yulianti Lahat, Sumatera Selatan. Assalamualaikum, bolehkah minta contoh file dupak kenaikan ke 4A ke 4B untuk kepala sekolah, samakah dengan dupak guru? Dari Sama. Lahat Sumsel ya? Sama ya? Sama. Oke, Bu Yulianti siap ya? Ini nanti untuk mengirimkan dupaknya. Dan ini dia kode registrasi untuk hari ini di 244R kegiatan undangan webinar rantai. Karena banyak sekali yang masih menggunakan kolom chat, maka mohon perhatikan layar berikut. Ini terkait dengan kode registrasi yang kita gunakan hari ini. Dan juga bila Bapak Ibu scroll ke atas, itu sudah dikirimkan materi dari Profesor Tri hari ini. Ya, jadi mohon Bapak Ibu bisa men-scroll atau melihat lagi lampiran-lampiran di atas ya, di kolom chat itu ada materi dari Prof. Tri. Silahkan disimak baik-baik. Oke, berikutnya apakah masih ada pertanyaan lagi? Sebelum kita nanti akan masuk ke kuis nih Bapak Ibu ya. Sahabat KSPSTK, siapkan gawai Anda karena nanti Mbak Aca akan memandu kuisnya dengan hadiah yang menarik. Nah, yang terakhir nih mungkin dari Bu Ardiana Pangkep, kapan batas waktu pengiriman berkas? Oke, kita tampilkan yang di layar dulu, mohon maaf. Didik Suhardi, Tulung Agung, jika dalam masa 2 tahun, menurut hitungan PAK yang kita kumpulkan sudah memenuhi syarat, apakah boleh mengajukan kenaikan pangkat? Matur suwun, silahkan Prof. Ini guru atau pengawas ya? Kalau guru belum ini boleh. Nah ini, jadi mohon Bapak Ibu, karena di sini banyak guru, banyak pengawas ya. Kalau guru belum Mbak, tapi kalau pengawas boleh, gitu. Nah, Bapak ini pengawas atau guru? Kalau guru belum. Kalau pengawas boleh, gitu ya. Dan Mbak Karima, sebelum nanti Prof. Diakhiri, ada materi yang video inspiratif itu Mbak. Siap, boleh. Bagaimana caranya jadi PAK gitu tadi ya. Iya, boleh ya. Oke, sahabat KSPSTK, kita sudahi dulu untuk tanya jawabnya karena waktu berjalan begitu cepat dan juga kita senang sekali nih atas antusiasme yang luar biasa di sore hari ini karena juga para narasumber kami telah menyiapkan materi-materi yang perlu diikuti atau perlu disimak oleh sahabat KSPSTK. Kami persilakan untuk Prof. Tri menyampaikan pesan-pesannya di akhir-akhir ini. Silakan. Baik, yang video inspiratif ya Bapak Ibu, video inspiratif yang dibuat oleh teman-teman. Baik itu juara atau tidak juara atau dipakai untuk inspiratif atau enggak gitu ya. Jadi karya inovatif apa saja itu masuknya karya inovatif Bapak Ibu, masuknya ke karya inovatif. Apakah video-video terkait pendampingan, pembimbingan pada guru dan kepala sekolah ada angka kreditnya? Ada. Gitu ya, ada angka kreditnya, ada Bapak Ibu. Ini sekarang kita lihat dulu. Oke, sebentar. Nah, video inspiratif dan video-video yang dibuat oleh Bapak Ibu pengawas itu bisa dipakai untuk naik pangkat asalkan disesuaikan dengan syaratnya. Bagaimana syaratnya? Tentu baca aturannya dan lihat slide berikutnya Bapak Ibu. Nah, masuknya ke sini. Silahkan Bapak Ibu, jadi video-video inspiratif yang Bapak Ibu buat itu diperuntukkan untuk apa? Ini harus jelas dulu ya. Apakah untuk pembimbingan pelatihan atau itu untuk pembelajaran, pembimbingan pelatihan, pembelajaran bukan untuk siswa ya, untuk guru, pembimbingan pelatihan untuk guru. Minimal durasinya adalah 30 menit untuk setiap durasi. Waduh, lah kemarin kok cuma 10 menit lah karena itu untuk lomba. Nah, untuk PAK Bapak Ibu harus merevisi videonya gitu. Ditambah lagi, diperpanjang lagi videonya karena minimal 30 menit gitu. Itu ada 2 angka kreditnya, juga dibuat laporannya. Harus ada laporannya. Laporannya bagaimana? Ada di Juknis 143 gitu ya, ada di Juknis 143. Bapak Ibu boleh lihat ke sana. Apa saja syaratnya bukti fisiknya ini Bapak Ibu? Dibuat laporannya, ada lembar pernyataan keaslian, disahkan oleh Korpas dan diikuti videonya itu direkam dalam flash disk. Begitu. Cuman minimal memang harus 30 menit. Begitu Bapak Ibu. Sama, kalau video itu berupa apa? Berupa media untuk pelatihan, pembelajaran. Ini yang lebih berat kan, ini isinya modul isinya materi pembelajaran. Boleh kok tidak 30 menit, ada yang 15 menit, tetapi jumlahnya 4. Ini Bapak Ibu ya. Jadi 15 menit kali 4 itu baru dapat angka kreditnya 2. Jadi ini syarat ketentuan berlaku yang Bapak Ibu bisa ikuti. Kemarin video inspiratifnya sudah dapat 1. Oke, diperpanjang sampai 15 menit.
Satu, kumpulkan dulu. Nanti Bapak Ibu bikin video lagi, divideokan lagi, 15 menit lagi gitu. Nah, ini jumlahnya 4, baru dapat angka kredit 2 masing-masing 15 menit. Gitu ya Bapak Ibu ya, ini laporannya seperti ini, laporan dan videonya dikirimkan. Kalau karya inovatif lainnya apa gitu ya, yang paling mudah gitu ya. Karya inovatif apa sih yang paling mudah untuk pengawas? Ini karya seni, Bu Ida tadi bilang, bukunya nggak bagus-bagus amat, cuman kumpulan puisi lah, kenapa dinilai lah? Ini bisa dinilai di sini Bapak Ibu ya. Kumpulan puisi, kumpulan novel, ya, buku cerita, ini ada angka kreditnya. Minimal 20 puisi dapat angka kredit 2. Dicetak jadi buku ada ISBN-nya. 40 judul ada nilainya 4. Bu Ida kemarin bikin puisi. Karena apa? Karena dia ikut pelatihan-pelatihan yang kami berikan dan saya bilang, kenapa harus PTS? Bikin puisi saja boleh kok, gitu ya. Bikin puisi saja boleh, ini angka kreditnya. Ya, ada animasi, videonya ada syaratnya Bapak Ibu. Film cerita, ya company profile-nya sekolahnya Ibu, tidaknya sekolahnya Bapak Ibu, bikin company profile untuk sekolahnya orang lain juga boleh gitu ya. Dan itu disahkan oleh yang dibuat tadi. Ini intinya kalau tidak untuk diri sendiri, tidak untuk sekolah, juga untuk masyarakat. Jadi sebetulnya tidak harus di sekolah binaan kita kalau pengawas. Boleh itu di masyarakat dan itu ada angka kreditnya. Poster, pamflet, apa bedanya poster dengan flyer? Ini miliknya salah satu pengawas di Jawa Timur, Bu Nini. Ini poster, pelatihan-pelatihan seperti ini. Ini ada angka kreditnya Bapak Ibu, gitu. Syaratnya apa ya? Dibuat laporan pasti, gitu. Ini macam-macam jenis karya seni yang paling mudah dibuat oleh Bapak Ibu adalah ada puisi tadi, pengalaman Bu Ida, bikin puisi, bukunya dan kami nilai. Kira-kira itu Mbak Karima, mudah-mudahan bisa menginspirasi baik. Luar biasa nih Terima Prof. kasih. Jadi seru ya kalau misalnya kita bisa ikut ajang yang disiapkan oleh GTK KSPSTK kemarin tuh. Iya. Inspiratif itu wow, luar biasa ternyata ya. Iya. Jadi siapkan diri para pengawas kepala sekolah ya di tahun 2023 ini nanti semoga bisa pada ikut semuanya. Oke, mengikuti jejak Bu Ida nih yang udah berhasil tahun 2022. Baik Pak Catur, mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan informasi terakhir sebelum kita nanti bermain kuis yang akan dipandu oleh Mbak Aca. Silakan. Oh ya, mungkin terima kasih Mbak Karimah. Mungkin menyambung yang tadi, mengingat peserta kita di sini hari ini membludak dan nggak cuma dari unsur pengawas sekolah, takutnya informasi yang tadi kami sampaikan itu ditangkap oleh guru maupun kepala sekolah dan apa istilahnya melanjutkan dengan mengirimkan ke PO Box ataupun laman yang kami infokan tadi. Jadi untuk pengawas sekolah dan guru, memang pengelolaan di kami di Kemendikbudristek di Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Namun untuk guru, pengirimannya, berkas dupaknya itu bisa dikirimkan ke Balai Penjaminan Mutu masing-masing provinsi, dulu LPMP provinsi masing-masing ya, dan tim sekretariatnya pun berbeda masing-masing jenjang. Jadi untuk Bapak Ibu guru, kepala sekolah silakan dikirimkan sesuai dengan provinsinya masing-masing begitu. Yang tadi kami sampaikan memang untuk pengawas sekolah semua jenjang. Jadi monggo Bapak Ibu silakan berlomba-lomba untuk mengembangkan karirnya dalam hal ini melalui angka kreditnya tersebut. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih ya Bu Ida. Satu patah dua patah kata terakhir nih untuk memberikan semangat bagi para pengawas sekolah yang mendapatkan surat cinta. Gimana dong Bu jadi ibu nih sekarang nasibnya? Boleh berbagi lagi. Ya, jangan patah semangat. Ketika semangatnya patah, sambungkan lagi aja gitu. Kemudian tadi kan banyak alternatif ya, selain kalau PTS-nya mentok, coba deh yang lain. Teman-teman semua pengawas TKI, para pengawas ini sudah kok menjadi narasumber, buatlah flyernya, buatlah posternya. Ternyata semua itu dihargai loh, dihargai sebagai pengembangan profesi. Jangan patah semangat, maju terus, pantang mundur, menjadi pelopor transformasi pendidikan seluruh pengawas di Indonesia. Gitu Bu Karima. Top ya, keren banget nih. Oke, kita akan bersiap-siap untuk, nih boleh deh satu pertanyaan ya, Prof. Kalau misalnya video inspiratif yang diunggah di YouTube itu boleh diusulkan angka kreditnya? Boleh diusulkan angka kreditnya, syaratnya tetap dibuat laporan dan videonya itu direkam dalam flash disk, dikirim
ada flash disknya yang berisi video itu, dan ada laporannya. Durasinya juga harus diperhatikan, minimal 15 menit tadi. Iya, Gitu. seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh materi Iya. Prof tadi ya. Oke, Iya. izin kepada para narasumber boleh mengirimkan kembali filenya melalui kolom chat karena banyak sekali pertanyaan dan juga para pengawas sekolah atau para sahabat KSPSTK di sini ingin sekali untuk mendapatkan materinya. Tadi saya sudah melihat sebenarnya sudah dikirimkan oleh Mbak Aja, tim kami. Tapi mungkin tertimpa-timpa dengan pesan-pesan yang ada di sini, jadi boleh masing-masing dikirimkan kembali ya ke kolom chat atau nanti juga dibantu oleh panitia di sini. Ya, kami kembali kepada 3 orang narasumber yang telah hadir di sini. Kita sapa kembali. Halo Prof. Prof Tri, kemudian Halo, Bu Mbak Ida Karima. dan juga Pak Catur. Halo. Iya, masih bersemangat. Ya. Alhamdulillah sekali, seru sekali ya sesi diskusi dan tanya jawab kita pada sesi webinar kali ini. Semoga dapat memberikan pencerahan bagi para sahabat KSPSTK dimanapun Anda berada dan menjadi bagian dari pelopor transformasi pendidikan. Sebagai penutup, mungkin ada closing statement dari para narasumber. Kami persilakan kepada Prof. Tri untuk menyampaikan terlebih dahulu. Baik. Terima kasih Mbak Karima, Bapak Ibu pengawas, kepala sekolah, dan guru yang sempat hadir di sini, yang semuanya hebat, begitu ya. Sebetulnya kalau untuk PAK itu pasti bisa dilalui, bisa dilakukan, asalkan pertama mau mendokumentasikan kegiatannya, gitu. Hindari copy paste, karena sekarang sudah sangat canggih penilaian, apalagi kalau di tingkat pusat akan ketemu yang sama banyak banget, begitu. Baca dulu aturannya, tidak mendengarkan gosip, lakukan dan dokumentasikan. Kira-kira itu Mbak Karima, terima kasih. Terima kasih kehadirannya Bapak Ibu semuanya yang hebat-hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada Bapak Catur dari tim teknis KSPSTK. Ya, makasih Mbak Karima. Mungkin pada kesempatan kali ini menjawab judul acara kita ya, karir terhambat PAK enggak menghambat karir Bapak Ibu semua di sini, baik itu untuk guru, kepala sekolah maupun pengawas sekolah. Yang penting terus update informasi, terus baca banyak terkait peraturannya, dan kalau mau sukses ya dikerjakan terus, didokumentasikan terus. Setelah sudah ready semua silakan dikirimkan, nanti selepasnya tinggal menunggu update dari kami. Demikian, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya, alhamdulillah selesai sudah webinar kita pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh para narasumber. Ada Profesor Tri Marhaini Pujastuti, Bapak Catur Gunawan, dan juga Ibu Ida Saida. Semoga selalu sehat, selalu sukses, dan juga semangat untuk terus berkarya.